Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu pada pertemuan kedua. Pertemuan kedua yang minggu lalu kita kan libur. Jadi sekarang kita masuk ke pertemuan kedua. Kita membahas tentang klasifikasi parasitologi. Nah, ini dikenal istilah-istilah ya, istilah dalam parasitologi itu kalian perlu tahu. Yang pertama itu ektoparasit dan endoparasit. Nah, ektoparasit itu parasit yang hidup menempel pada bagian kulit ya, dia menempel di bagian kulit. Misalnya Sarcoptes cabiai. Ini adalah suatu kutu yang amat kecil sekali, ya, bukan kutu kepala ya, kutunya kecil dan tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, dia harus dilihat dengan mikroskop baru kelihatan. Nah, ya, ini yang mengakibatkan penyakit kudis ya. Kemudian ada endoparasit, yaitu parasit yang hidup di dalam tubuh manusia. Nah, misalnya di dalam darah, di otot, di usus. Nah, ini kalau yang di dalam darah contohnya plasmodium. Nah, plasmodium. Kemudian di dalam otot itu ada cacing, ada mikrofilaria. Kemudian di usus juga ada cacing perut ya. Cacing perut ini menghisap sari-sari makanan yang pada kita, sehingga seseorang itu bisa nampak kurus, kemudian lemah, lesu, karena sari-sari makanannya dihisap oleh cacing perut. Kemudian dikenal juga macam-macam istilah dalam parasit. Yang pertama itu obligat parasit, yaitu parasit yang tidak bisa hidup bila tidak menumpang pada host atau inang. Jadi dia nggak bisa hidup kalau tidak menumpang pada inangnya ya. Kemudian fakultatif parasit, yaitu parasit yang ada pada keadaan tertentu, dapat hidup sendiri di alam, tidak menumpang pada host atau inang. Nah, ini contohnya Strongyloides stercolaris atau cacing tambang. Nah, cacing tambang ini bisa hidup di dalam tubuh manusia, tapi bisa juga dia bisa juga hidup di luar ya, di alam. Nah, jadi dia masuk ke tubuh manusia itu dengan cara menembus pada kulit. Jadi kalau turun ke tanah pakailah sendal ya. Kalau yang sering nggak pakai sendal itu ada cacing kecil, cacingnya dia bisa masuk dengan cara menembus kulit, lalu nanti dia ke peredaran darah dan nanti larinya juga ke usus gitu. Kemudian ada parasitosis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh parasit. Ini secara keseluruhan ya. Jadi yang sakit malaria juga disebut parasitosis ya, atau yang penyakit kaki gajah selain disebut dengan filariasis, itu disebut juga dengan parasitosis. Jadi parasitosis ini secara keseluruhan penyakit yang disebabkan oleh parasit. Kemudian ada parasit patogen, yaitu parasit dapat menyebabkan kerusakan atau kelainan pada hospes ya. Jadi parasit patogen itu parasit yang dapat menyebabkan kerusakan atau kelainan pada hospes. Nah, ini banyak macamnya ya, malariasis, filariasis, menyebabkan kelainan-kelainan, helminthiasis tadi penyakit disebabkan oleh cacing. Nah, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada parasit apatogen, yaitu parasit tidak dapat menyebabkan kerusakan atau kelainan pada hospes. Jadi dia tidak menyebabkan kerusakan, tidak menyebabkan kelainan, tapi dia parasit juga
Nah, ya. Nah, ini menurut derajatnya parasit dapat dibagi menjadi beberapa, ya. Yang pertama, komensalisme. Nah, mungkin di SMA sudah belajar ini, tapi saya mengingatkan saja kembali, yang biologi biasanya udah belajar tentang ini, ya. Yang komensalisme adalah jasad mendapat keuntungan dari jasad lain, akan tetapi jasad lain tersebut tidak dirugikan. Jadi dia menumpang pada jasad lain tapi dia tidak merugikan. Yang kedua, mutualisme, yaitu hubungan dua jenis jasad yang keduanya mendapat keuntungan, ya. Keduanya mendapat keuntungan. Nah, ini saya kasih tugas ya untuk menurut derajatnya parasit dibagi menjadi beberapa. Ini nanti ada beberapa setelah ini. Nah, itu tugasnya ya. Tugasnya mencari contoh komensalisme, mutualisme, kemudian yang ketiga simbiosis, yaitu hubungan permanen antara dua jenis jasad dan tidak dapat hidup terpisah. Jadi hubungannya simbiosis, hubungan permanen antara dua jenis jasad dan tidak dapat hidup terpisah. Nah, kalian cari contohnya. Yang keempat, pemangsa atau predator, yaitu parasit yang membunuh terlebih dahulu mangsanya, kemudian baru memakannya. Nah, ini contohnya apa? Nah, itu ya, hanya 4 tadi yang tugasnya cari contohnya parasit menurut derajatnya. Ada 4, komensalisme, mutualisme, simbiosis, kemudian predator. Itu tolong cari contohnya saja supaya kalian mengerti akan slide ini. Kemudian kita lanjutkan, menurut macamnya ada hospes. Nah, hospes dapat dibagi menjadi hospes definitif. Nah, hospes definitif itu adalah hospes tempat parasit hidup. Dia hospes itu atau inang ya, atau host ya. Ya, hospes tempat hidup parasit hidup, tumbuh, menjadi dewasa dan berkembang biak secara seksual. Nah, ya. Hospes definitif, saya ulangi, adalah hospes tempat parasit hidup, tumbuh, menjadi dewasa, dan berkembang biak secara seksual. Jadi di dalam tubuh hospes itu, di dalam tubuh inang itu, dia setelah menjadi besar, tumbuh besar, kemudian dia berkembang biak secara seksual, jadi kawin, ya. Nah, itu bisa pada contohnya pada cacing perut ya. Cacing perut itu nanti kita bahas, ada beberapa macam ya. Nah, ini contohnya bisa cacing perut, bisa juga malaria ya. Dia tumbuh dan berkembang, kemudian berkembang biak secara seksual. Kemudian yang kedua, hospes perantara. Hospes tempat parasit tumbuh menjadi bentuk infektif yang siap ditularkan pada manusia atau hospes lain. Jadi hospes perantara adalah hospes tempat parasit tumbuh menjadi bentuk infektif yang siap ditularkan pada manusia. Nah, jadi ada hospes perantara, disebut juga biasanya vektor. Vektor itu ada juga macam-macam. Nah, vektor ntar aja ya, kita bahas tentang hospes perantara. Hospes tempat parasit tumbuh menjadi bentuk infektif yang siap ditularkan pada manusia atau hospes lain. Nah, ini contohnya penyakit malaria. Jadi nyamuk Anopheles itu udah belajar kita di entomologi ya. Jadi nyamuk itu bisa menjadi hospes perantara pada penyakit malaria. Pada saat dia menghisap darah orang berpenyakit malaria, maka tropozoid masuk ya lewat darah yang dihisapnya, kemudian dia tumbuh dan membentuk stadium infektif,
pada tubuh nyamuk. Kemudian pada saat nyamuk itu ingin menghisap darah lagi, dia akan mengeluarkan air liurnya. Nah, air liurnya itu mengandung bentuk infektif dari parasit malaria, lalu dimasukkan ke, tanpa dia sadar, terikut lalu masuk ke peredaran darah manusia, dan manusia kedua akan menjadi berpenyakit, akan tertular parasit malaria tersebut. Kemudian hospes yang ketiga, hospes reservoir, yaitu hewan yang mengandung parasit dan merupakan sumber infeksi bagi manusia. Nah, hewan yang mengandung parasit dan merupakan sumber infeksi bagi manusia. Ini contohnya bisa pada toksoplasma, ya. Toksoplasma gondii itu dia ada di hewan, ada di unggas, ada di kucing, ada di kotoran kucing. Nah, dia kucing itu sebagai hospes reservoir. Dia mengandung parasit di tubuhnya. Tetapi kucing ini tidak sakit, gitu. Ya, kucing ini tidak sakit dan dia merupakan sumber infeksi bagi manusia. Nah, ya, gendong-gendong, peluk-peluk kucing. Nah, kemudian tapi kucingnya habis pup. Nah, itu bisa, ya. Jadi bisa berpindah kepada manusia. Kemudian unggas. Nah, di unggas dia mengandung parasit tokso juga, toksoplasma gondii. Kemudian dia mengeluarkan lewat kotorannya, tapi ayamnya atau unggasnya tidak sakit, gitu ya. Mengeluarkan kotorannya, lalu kotorannya mengering dan dibawa debu, ya, dibawa oleh angin, bukan dibawa debu, dibawa oleh angin, dan toksoplasma tersebut dalam bentuk kista, dia bisa terbang dan hinggap di makanan kita. Nah, itu, ya. Yang selanjutnya, hospes paratenik. Hospes paratenik yaitu hewan yang mengandung stadium infektif parasit tanpa menjadi dewasa, dapat ditularkan dan menjadi dewasa pada hospes definitif. Hospes definitif tadi bisa manusia, ya, nih. Nah, ini contohnya bisa pada penyakit filariasis atau kaki gajah. Ya, jadi hewan itu nyamuk menghisap orang yang sakit filariasis atau kaki gajah, dia terhisap mikrofilarianya daripada tubuh nyamuk, dia akan besar dan menjadi dewasa, kemudian dapat ditularkan pada manusia, ya, pada saat nyamuk tersebut menggigit manusia yang sehat atau hospes definitif, ya. Kemudian menurut kebiasaan invasi, ya, parasit dapat dibagi menjadi 3. Parasit eksidentil, yaitu parasit secara kebetulan menyerang suatu hospes. Itu parasit eksidentil. Jadi parasit secara kebetulan menyerang suatu hospes atau inang, ya, tanpa dia sadari. Kemudian yang kedua adalah parasit koprosit, yaitu parasit asing yang melalui saluran pencernaan hospes tanpa menimbulkan kelainan. Nah, kemudian yang ketiga adalah parasit emberan, ya, parasit yang secara kebetulan menempati suatu tempat di mana ia tidak dapat hidup seterusnya. Nah, jadi ini ada 2 tugasnya. Yang pertama tadi yang ada 4 poin itu, yang kedua ini tugasnya mencari contohnya menurut kebiasaan invasi. Nah, ya, ada 1, 2, 3 itu tugas untuk hari ini, dan kalian kumpulkan hari ini juga malam, ya. Nanti saya kasih waktunya, batas waktunya, tapi tetap hari ini. Oke, ini untuk slide pertama.
Kita lanjut ke slide selanjutnya.